sama mertua yang sayang. Kenapa? Itu pintu surga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua pintu surga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Di dalam kitab Durratun Nasihin, cucinya baju perempuan, seorang istri mencucikan pakaian suami, pahalanya gede, Bu. 1000 pahala Allah berikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Amin. Lalu amin aja kudu disuruh. 1000 dosa diampunin sama Allah. 1000 derajat diangkat sama Allah. Selesai nyuci, ngejemur, setiap ada matahari, jika ada matahari itu yang terkena sinaran matahari, semuanya mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut semuanya diampuni oleh Allah. Nah, masalahnya sekarang yang diangkat derajatnya bukan keluarga, Pak. Mesin cuci. Changhong, Samsung, LG, nah, itu diangkat derajatnya. Kenapa? Tiap tahun naik harganya. Gara-gara nyuciin baju bapak. Bu, ambil dulu, kucek. Di situ ibu mau cemplungin, bukan bapaknya, bajunya. Itu bapaknya termesin cuci lah. Paham sampai sini? Mau keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mau? Ngimpi. Nyuci baju aja lu males. Yang kedua, ibu nyiapin masakan nggak buat suami? Kalau mau masak, tanya dulu sama suami, ayang besok mau makan apa? Bapak dipanggilnya apa, Pak? Bebe. Apa manehna? Sia kali sia. Bu, kalau mau masak, tanya dulu dong sama suami. Sayang besok mau makan apa? Mau dimasakin apa? Bini sekarang dia masak, dia ke pasar beli buat mulutnya doang. Dikasih duit, dia beli yang kita nggak suka, dimasak sama dia. Tuh, ada suami yang bilang betul. Tanya, Bu. Akhir zaman sekarang juga lebih parah. Yang ke pasar siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Yang masak? Yang gares? Emang gak ada dia nanya sama bapak. Bapak udah makan, bapak kita makan bareng yuk. Gak pernah dia. Gares sendiri aja. Yang masak dia, yang ke pasar dia, yang makan dia. Ya, orang yang begini, istri begini kira-kira pantas masuk surga apa kagak? Bukan saya yang ngomong ya Bu ya, suami itu. Urusan masak bisa jadi dosa buat kita. Rumah tangga ini bisa gampang, bisa susah. Gampangnya kalau apa? Kalau dia punya iman rumah tangganya. Kalau rumah tangga nggak punya iman, selesai rumah tangga kita. Hawa nafsu, hati-hati. Cinta itu bisa dibagi dua. Cinta karena Allah dan juga cinta karena hawa nafsu. Pilih mau yang mana? Karena Allah atau hawa nafsu? Alah, kagak kelihatan. Kalau cintanya cuma karena hawa nafsu, harta pasti akan habis. Cinta akan hilang kadarnya. Karena hawa nafsu, karena kecantikan atau ketampanan, berubah muka menjadi peot. Oh, peot. Kelu. Begitu dia keriput, cintanya juga kandas. Kenapa? Sudah tidak cantik seperti dulu. Tapi kalau cinta karena Allah, duit nggak ada, senang. Bohong juga sih. Kalau cinta karena Allah, muka cantik sampai tua begitu udah berubah keriput, tetap yang penting aku ada dekat denganmu. Bu, kalau berdua cintanya bareng karena Allah,
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki lahum fiha fakihatu wa lahum mayat. Tuh lihat orang yang dengan ketakwaannya, dua sepasangnya ini suami istri akan berbondong-bondong masuk ke dalam surga, enggak dipisahin sama Allah. Saya mau tanya, ibu bapak mau nggak gandengan masuk ke dalam surga? Mau nggak? Bu, ibu nyesel ntar di akhirat loh, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu buat istri-istri nih yang ada di sini. Saya mah nggak ngomelin, enggak. Nyadarin. Ini buat para istri, dengar baik-baik, ya. Nyesel ntar di akhirat. Ibu nggak ngurusin suami mah masa bodoh. Betul Pak? Karena sifat suami ini cuek Pak. Suami nggak bakal pernah minta sesuatu yang kita pengen tuh istri sadar diri buat kita. Sabar nggak? Penting gue kembaliin meja nih. Yang namanya laki mah pengen diperhatiin. Suami datang tanya mau minum panas mau minum dingin, apa mau dipanas dinginin? Kalau tanya yang kapan sih capek nih hari, mau dipijitin nggak yang? Tanya, nggak usah ditanya juga, renceng aja udah. Mau pahalanya gede, sering-sering pegang kaki suami Bu. Pegang kaki suami, bukan lo seret-seret. Pijitin maksudnya. Itu ngilangin beban, ngilangin lelah. Coba bapak begitu dipijitin sama istri, pernah mau lama-lama, nggak bakal tega. 10 menit udah ya, udah cukup, udah enakan, padahal masih pegel. Betul kan? Coba lihat istri juga mau digituin Pak sama suami. Jangan suaminya udah sibuk di luar, pulang sampai di rumah yang dielus handphone. Sama lu juga. Suami nggak bakal sering-sering pegang handphone kalau nggak ada istrinya yang duluan. Emang benar. Suami taruh handphone, duduk samping istri, TV nyala, suami lagi nonton, dia begini aja. Coba kira-kira mana ada sih mau suami yang dicuekin? Suami butuh perhatian. Saat dia kerja capek banget ngelihat perempuan udah dandan, Pak, ya Allah senang, bukan main, betul kan? Betul nggak? Bapak di rumah juga betah. Coba sekarang, Bu, saya mau tanya, Bapak betah nggak di rumah? Alah, bohong banget. Model ngeliat kayak lu begitu, kagak. Udah dicepol, muka lepek, daster bolong, kelihatan warna dasarnya udah nggak tahu dasarnya apa. Peniti atas, peniti samping, peniti bawah. La ilaha illallah. Yang bagus apa jadi perempuan? Sholat malam jangan ditinggalin, lu bangun malam kencing doang. Doa dong sama Allah. Gimana rumah tangga kita ini mau berkah kalau nggak ada Allah sama Nabi di dalam hati rumah tangga kita? Karena rumah tangga itu yang wajib di dalamnya tuh rumah tangga. Kita ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Rumah itu bisa kokoh tergantung pondasinya. Kalau pondasinya besinya gede 16 in, corannya banyak, kira-kira ini rumah mau dibangun 5 lantai, insya Allah masih kokoh. Ini besinya besi 3 in, ngecornya dikit, semennya dikit. Kira-kira ini rumah lama apa kagak? Rubuh, pasti rubuh. Bagaimana caranya? Pondasiin dulu. Karena rumah tangga itu wajib pondasinya itu apa? Iman, bukan hawa nafsu. Banyak orang di akhir zaman cuman karena susah buat nyari rezeki, cerai. Gak punya duit, cerai. Korban siapa? Anak. Orang tua cuman maunya ada yang di ujung mata, nggak tahu nasib anak bagaimana nantinya.
Jangan jadiin anak sebagai korban. Kalau hidup berumah tangga dipikul dua-dua sama-sama, ringan. Kita baru suami tukang mabok dikit pulang, pulangin saya ke rumah orang tua. Doanya istri itu sampai tangisan bisa mengguncang arasnya Allah. Hidayah itu bisa keluar dari doa seorang istri. Mintanya yang baik-baik terus sama Allah. Jangan pernah suntuk, jangan pernah bosan. Bapak enak di luar, Pak, suntuk hilang. Mbak ibu tiap hari ngeliatnya dalam rumah doang, Pak. Sapu lidi, keramik, kaca, mesin cuci, pakaian kotor, nyetrika sampai keringetan. Pak, jujur kita jadi perempuan gak bakal sanggup, Pak. Gak bakal sanggup. Demi Allah gak bakal sanggup. Bapak badan gede, keker, sterak, gak bakal sanggup jadi perempuan. Kita ngomong headnya aja, perempuan head. Perempuan head emang enak, Pak? Gak enak. Perut sakit, kepala pusing, sensitif, emosian. Jangan perintah getak-getak kalau lagi ketahui istri lagi PMS. Yang lembut ngomongnya. Jangan dibentak-bentak istri. Yang namanya laki nyari rezeki di luar banting tulang buat keluarga, buat anak istri. Kalau di akhir zaman banyak laki-laki keluar, punya kerjaan, dia nikah banting tulang istri. Di smackdown lah istri. Saya baru lihat lagi tuh di TikTok kemarin, ada security. Istrinya nggak selingkuh, enggak sama sekali. Istrinya sayang banget, hidupnya sederhana. Orang nggak punya, tahu suami datang main cekek aja, dicekek, dibanting. Kebayang istri badannya segini, tuh security badannya gede banget. Nggak kebayang tuh gini, dibanting sono, dibanting sini, dicekek. Coba kita lihat di mana? Kenapa? Karena nggak ada iman di dalam hatinya. Kalau ada iman nggak bakal, pasti seorang laki-laki nggak hargain perempuan. Mau nggak perempuan sayang sama suami? Bapak mau disayang sama istri? Kasih sayangnya dulu. Istri itu nggak bakal ngemulai kalau kita nggak mulai, Pak. Tapi ini malam tolong istri yang mulai duluan. 7 pintu surga, Bu, diablakin. Terserah istri mau masuk yang dari yang mana. Ini hari paksa, pokoknya harus jadi ini malam. Paham, Bu? Nggak pernah, Pak, minta duluan, Pak. Istri nggak pernah. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Bu, ngomong. Itu kan rahmat itu. Pasangan suami istri kalau ada iman, rumah tangganya aman, insya Allah kokoh rumah tangganya. Kemesraan, kasih sayang itu dicontohkan, anak juga nantinya ikut sama istrinya, sama mertuanya, sama yang lain. Ini saya mau ngomongin masalah mertua. Bu, sayang nggak sama mertua? Elah. Saya mau tanya, ibu tinggal di rumah mertua betah apa enggak? Katanya sayang. Kita cuma cukup sayang aja, Bib. Kalau hidup bersama-sama mertua enggak sanggup, Bib. Kenapa? Karena hidup itu fitnah. Motong cabe harusnya miring bulat, salah bisa ribut 7 hari 7 malam. Betul nggak? Betul kan, Bu? Sama, Bapak begitu juga, tinggal di rumah mertua betah, Pak. Gak bakal betah, bangunnya harus lebih duluan daripada mertua. Mertua bangun jam 4, kita minimal setengah 4 sudah harus bangun. Tunjukin kalau kita ini anak soleh. Ke rumah boro-boro subuh juga gak kedengeran. Sama mertua yang sayang. Kenapa? Itu pintu surga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua, pintu surga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Kalau kita kasih orang tua kita sekian, wajar. Kalau kasih orang tua 1 juta, contoh. Ngasih orang tua 1 juta, ngasih mertua 500.000, boleh. Kasih. Kalau bisa disamain jauh lebih baik. Jangan kitanya suka mikirin, dia kan nggak ngelahirin. Hati-hati. Mertua itu gerbang surganya kita. Dia ridho nih kasih anaknya buat kita, dia yang lahirin, dia yang ngedidik, dia yang kasih makan, kita mah tinggal nyicipin. Betul nggak, Pak? Emang kita ngedidik tuh istri kita dari kecil. Saya empanin nih, besok kalau udah gede biar jadi istri saya ya.
Nggak pernah. Yang didik orang tuanya, yang kasih nafkah orang tuanya begitu gede dikasih ke bapak. Dan dia cinta banget, mertua cinta sama bapak, ridho. Kenapa? Karena telah yakin bahwa si orang istri ini ada di tangan ini laki, insya Allah aman, sehat, ibadahnya terjaga. Ini, tapi kan kadang suka begitu kita. Kenapa mertua itu kok kita wajib sayangin? Kedua dari orang tua kita. Kenapa? Tanpa harus melahirkan kita, mertua cinta dan sayang sama menantu model kayak kita. Cintain. Ibu juga begitu, punya mertua hormatin. Surganya ibu tetap sama suami. Tapi akhlak ibu, adab ibu kepada istri, istri itu kepada mertua, itu jauh lebih baik. Kalau masak, rumah mertua dekat, bikinin itu masakan agak lebih, kasih ke mertua. Ya, Bib, salah aja Bib, terkadang keasinan lah, kadang ini, pede aja. Yang penting niat baik. Jangan hitung-hitungan sama mertua. Hati-hati. Pokoknya yang dijaga rumah tangganya dulu nih. Mau kitanya baik, anak kita jadi baik. Kitanya rumah tangga nggak baik, anak kita pasti nggak akan baik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf dan suasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.